Oke guys, kita simak yuk video dan materi kelompok 2. Nah, di sini kelompok 2 izin menjelaskan materi tentang sanksi-sanksi perizinan dan izin memberikan bangunan IMB. Oke, perizinan mendirikan bangunan IMB. Izin mendirikan bangunan IMB adalah syarat penting untuk membangun sebuah bangunan di Indonesia. Proses pengajuan dan perizinan IMB melibatkan beberapa pihak serta memiliki aturan dan sanksi yang harus dipatuhi. Lanjut, di sini ada definisi dan tujuannya. Definisi IMB. Definisi IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun, merenovasi, atau memugar bangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana teknis bangunan yang telah disetujui. Nah, ada tujuan IMB. Tujuan IMB yaitu untuk mengatur pembangunan di suatu wilayah agar tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lanjut, di sini ada dasar hukum perizinan IMB dibagi yang menjadi 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung mengatur ketentuan-ketentuan umum mengenal bangunan gedung termasuk perizinan IMB. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 mengatur lebih lanjut mengenal bangunan gedung termasuk prosedur dan persyaratan IMB. Yang ketiga, Peraturan Daerah setempat. Setiap daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan IMB di wilayahnya. Nah, Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan IMB: pemohon, Pemda, dan ahli bangunan. 1. Pemilik atau pemegang hak atas bangunan yang akan dibangun, direnovasi, atau dipugar. Yang kedua, instansi yang berwenang mengeluarkan dan menerbitkan IMB. 3. Konsultan atau arsitek yang menyusun rencana teknis bangunan. tahap pengajuan dan penerbitan IMB. Yang pertama, pengajuan permohonan. Permohonan mengajukan IMB disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua, verifikasi berkas pemerintah daerah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan. Yang ketiga, penerbitan IMB. Apabila semua persyaratan terpenuhi, pemerintahan daerah akan menerbitkan IMB. Lanjut, dokumen yang diperlukan dalam pengajuan IMB. Surat permohonan IMB yang ditandatangani. Rencana teknis bangunan yang disusun oleh ahli bangunan. Surat bukti kepemilikan lahan, surat bukti pemilikan atau penguasa atas lahan yang akan dibangun. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan seperti analisa dampak lingkungan atau AMDA. Oke, lanjut ke sanksi administrasi dalam pelanggaran IMB. Pertama, peringatan tertulis. Sanksi berupa peringatan tertulis kepada pemilik bangunan yang melanggar ketentuan IMB. Yang kedua, penghentian sementara kegiatan pembangunan. Pemerintahan dapat menghentikan sementara kegiatan pembangunan yang tidak memiliki IMB. Lanjut ke pidana dalam pelanggaran IMB. Denda pemilik bangunan yang melanggar dapat dikenakan denda administratif. Itu ada 3. Yang pertama, penjara dalam kasus yang berat. 2. Pemilik bangunan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara. Ketiga, pembongkaran bangunan yang dibangun tanpa IMB dapat diperintahkan untuk dibongkar. Lanjut ke prosedur pengurusan perpanjangan IMB pengajuan. Ada 3. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan IMB sebelum masa berlaku habis. Yang kedua, verifikasi berkas. Pemerintahan daerah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pemohon. Yang ketiga, penerbitan perpanjangan IMB. Apabila semua persyaratan terpenuhi, pemerintah daerah akan menerbitkan perpanjangan IMB. Lanjut ke kesimpulan.
Memiliki IMB adalah kewajiban bagi setiap pemilik bangunan di Indonesia. Proses pengajuan dan perpanjangan IMB serta sanksi yang dikenakan atas pelanggaran harus dipahami dengan baik untuk menjamin pembangunan yang tertib dan sesuai aturan. Terima kasih teman-teman. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكره رمين بذي سلامي مزجت دمعا جرى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأغرقني والحب يغترض اللذات بالألم
دائما تعظم